Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa inna wa waffiqna ila siratikal mustaqim ya nasta'in. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-8 bulan Syawal 1442 Hijriah. Dengan izin Allah kita bersama dapat lagi hadir di majelis ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Sementara tentunya sampai waktu sholat isya malam hari ini kita isi waktu yang tidak sedikit ini untuk duduk bersama dalam ibadah, berulama dan majelis taklim. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan sejak ini dan menjadi nilai-nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berarti. Pada malam hari ini kita masih membaca di halaman 45 menerangkan sebahagian etika dari kelompok Qadariyah. Salah satu tempah atau ulama dalam akidah yang sesat, akidah yang dhalalah. Kemarin kita sudah terangkan bahwa inti semulanya dari kepercayaan orang-orang Qadariyah, bahwasanya apa saja yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu semuanya adalah dari usaha ikhtiar kita. Tidak ada yang hubungan dengan Allah. Itu sebenarnya seperti itu. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya ini adalah usaha ikhtiar kita. Jadi usaha ikhtiar inilah yang memberi bekas dalam apa saja yang kita kerjakan. Tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Nah itu orang Qadariyah. Nah, lantaran mereka berisikan semacam ini. Jika Allah menjadikan sesuatu semacam manusia diberikan Allah. Nah pada diri kita manusia ini sudah diberikan Allah sebuah kemampuan, untuk berusaha berikhtiar bekerja. Nah sehingga dengan kemampuan yang sudah Allah berikan inilah usaha kita, ikhtiar kita berhasil sendirinya dengan kemampuan itu tadi. Tidak ada hubungan dengan Allah. Nah ini pada diri kita. Kalau pada benda lain misalnya semacam itu kemarin. Jika Allah menjadikan api, pada api itu diberikan Allah kekuatan untuk membakar. Nah, diberikan Allah. Sehingga setiap orang yang tersentuh karena api itu terbakar. Yang membakarnya api dengan kekuatan yang sudah diberikan Allah jika Allah menciptakan api. Sehingga tidak ada yang hubungan dengan Allah. Jika Allah menjadikan besi, diberikan kekuatan pada besi itu untuk membakar. Nah, sehingga setiap orang yang bersentuh dengan besi tersebut, ruang, siapa yang berbahaya besi itu nanti. Dengan kekuatan yang sudah diberikan Allah untuk jika Allah menciptakan besi, tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, itu orang Qadariyah. Dan inti sebenarnya semacam itu. Nah, lalu kenapa intikan ini disalahkan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada perbedaan yang sangat tajam. Nah, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat ada semacam itu. Usaha ikhtiar kita ini tidak memberi bekas apa-apa. Ada bekas usaha ikhtiar kita. Yang memberikan keberhasilan bekas daripada usaha ikhtiar kita Allah.
Allah. Jangan misalnya usahakan kita yang memberikan tugas baik itu keberhasilan, ada yang gagalnya berusaha. Nanti kalau Allah menjadikan api, ada Allah meletakkan buatan pada api untuk membakar kadang. Karena kita tersentuh api ini kan mau terbakar. Ada ini kan harus senang ada bahasanya dan itu. Jika kita tersentuh api itu kok syaratnya disitulah Allah menjadikan loyo terbakar di bawah tangan kita. Jadi itu tadi putus kita. Api itu adalah apa ya? Asbabnya. Jadi kalau Allah tersentuh api dengan dua syarat, disitulah Allah menjadikan terbakar loyo lawan tangan kita tersebut. Bukan nanti dia egois, ya Allah. Makanya kalau Allah tidak menjadikan terbakar loyo yang terbakar, tapi berakhir berapa hari dalam api ada terbakar karena itu tidak punya kekuatan apa-apa. Nanti kalau Allah, jika kita makan nasi bisa begitu nasinya masuk ke dalam tenggorokan kita sampai ke pencet perut kita, di situ Allah menjadikan dan memberikan rasa kenyang. Di situ Allah menjadikan rasa kenyang kepada kita. Bukan nasi ini, tapi mengenanginya Allah memberikan rasa kenyang pada diri kita. Nah, itu seperti itu. Kalau orang ini ada tempat kejadian yang berasa kembali diberi Rasulullah kemakaman di situ untuk memberikan rasa kenyang. Nah, jadi tidak kita makan persidangan ada ngomong lagi. Nah, itu bedanya. Jika Allah, jika kita bisa tersentuh wasi, nah wasinya tajam, cukup besar tersentuhnya di situ Allah menjadikan muka lawan tangan kita. Nah, di situ atau di saat itu Allah menjadikan luka di tangan kita. Bukan karena itu melukainya yang Allah menjadikan luka. Nah, sebenarnya itu orang hari sunnah. Yuk, tapi dalam sahabat kita jangan itu masalah akidah. Jangan dikatakan orang karena meluka Allah melukai. Jangan. Nah, kita tetap berpegang kepada sebab berpegang kepada sebab itu. Makanya ada hukum adat, ada hukum syara, hukum akal, hukum adat. Hukum adat ini untuk lahiriah bisa kita menyambat kehidupan. Tapi yang diberi ini kan semua makan terbatas. Pakai sampai dia. Namun dalam ini karena tidak itu sudah bersifat Allah yang memberikan keseluruhan obat tapi Allah. Jika kita minum obat, bisa itu Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Coba kita sabar. Obat semalamnya itu berpegang kepada sebab berpegang kepada sebab ini. Nah, jadi nah sampai pada akhirnya dari kelompok kadernya yang sangat banyak ini macam-macam timbul akidah kayak kira-kira berlain-lainan di kelompoknya sendiri lain-lain kayak gitu. Nah, ini kita baca di halaman 45 di bawah kata. Dan setelah mereka itu menerima akan segala ibadah yang fardu dan benci akan ibadah yang sunat, dan setelah mereka menerima akan ibadah yang sunat dan ingkar akan ibadah yang fardu, dan adalah mereka itu sembahyang zuhur dan asar dua-dua rakaat, maka sekalian hakikat yang demikian itu pokok. Nah, ini. Jadi mulai masalah akidah sampai kepada masalah penerimaan syariat. Nah, sebagian dari kelompok orang Qadariyah ini wajarnya tadi menerima akan ibadah yang fardu, tapi mereka memiliki ibadah sunat. Ibadah fardunya saja mereka terima. Dengan sunat, sholatnya dibenci dan ditolak. Jadi cukup dalam dikumpulkan fardunya saja, nah sholat-sholatnya ada diterimanya. Benci dan kita harus menerima dengan yang sunat. Nah, ada sebenarnya satu kelompok. Ada sebaliknya. Nah,
Nah, sunat ia terima, ia utamakan, sementara yang fardu ia ingkari. Nah, dari itu kebalikannya. Nah, sunat ia terima dan ia utamakan, ibadah fardu diingkarinya. Nah, bisa pilihkan, diingkari. Nah, ada juga yang ini dari kelompok mereka pada lihat. Sampai ada sebagian mengajarkan sembahyang dua rakaat itu dua rakaat aja. Nah, kita punya ini dua rakaat, kemudian baca di kamar di kamar sebagai proses itu sama satu sampai kan. Nanti ada di rumah dua rakaat satu kali sudah. Nah, ada juga ada yang nah, jadi dari masalah akidah sampai kepada penerimaan hukum syariatnya pun ada kelainan-kelainan. Jadi hal maksudnya ini termasuk etika yang umum ingkar dengan kebenaran. Nah, jadi berbeda banget. Kalau kita harus berjamaah yang patuh itu pemahaman ibadah pokok itu. Setelah kita laksanakan ibadah pokok dengan baik, mari berusaha lagi kita mengejar ibadah sunnah. Nah, itu harus sunnah. Yang mahal dipelihara baik-baik, ya patuh. Kemudian berusaha kita menambah atau mencari keuntungan dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, jangan disebutkan. Ibadah fardu atas Imam Syafi'i, kalau sebenarnya itu 5 waktu dalam sehari sebenarnya. Nah, 5 waktu itu serta 5 hari, 2 rasa bisa subuh atas mazhab Syafi'i. Nah, selain yang 5 waktu itu semuanya adalah ibadah sunnah. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah lain. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah sebenarnya itu ada 5 fardu, 1 wajib. Semuanya 5 Hanifah. 5 sebenarnya fardu yang kayak kita juga. Tambah 1 lagi wajib, yaitu witir. Nah, karena orang mazhab Imam Abu Hanifah ini wajib kalau fardu 3 lain. Ada kita Syafi'iyah, dia fardu, dia wajib sama aja. Dia sebenarnya wajib, dia sebenarnya fardu. Kalau buat Hanifah lain, kalau sebenarnya fardu ya 5. Nah, tapi kalau sebenarnya wajib itu 1 witir. Nah, bedanya kalau orang Syafi'iyah mengingkari yang fardu atau mengingkari yang wajib ini murtad. Kalau orang Imam Abu Hanifah mengingkari tentang kefarduan itu murtad, tapi kalau mengingkari tentang kewajiban ada murtad. Kalau Syafi'iyah karena dia fardu dia wajib, bila kita ingkari dia murtad. Ada mereka hanya mengingkari yang fardu yang murtad. Kalau kewajiban itu diingkari ada murtad. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan semacam itu sebagai fardu 5, sebagai wajib 1 witir? Nah, karena atas mazhab Imam Abu Hanifah ini ada sunat muakkad, ada sunat muakkad yang wajib. Ada kita Syafi'iyah, dia wajib, dia fardu. Tapi ada sunat muakkad, umum witir. Witir itu sunat muakkad. Sunat muakkad adalah sunat yang sangat dianjurkan. Nah, itu asal mazhab Imam Syafi'iyah, sunat tapi sangat dianjurkan. Kalau Imam Abu Hanifah ada 2 muakkad termasuk wajib. Nah, jadi apa sebenarnya ini 5 fardu 1 wajib. Nah, bila kita ada mikir berusaha, kita harus balik sebenarnya berapa ada mikir. Kalau sebagaimana mikir. Nah, karena kalau Syafi'iyah mikir ini sunat muakkad, sunat bersama dianjurkan. Atas mazhab Imam Abu Hanifah ada sunat muakkad termasuk mikir lagi. Nah, jadi bagi kita harus tahu jemaah pelihara ibadah yang fardu. Berusaha pula kita menambah dengan ibadah yang sunnah. Ini sebenarnya kalau kita pahami rahmat Allah yang cukup besar bagi kita. Setiap adanya ibadah fardu ada ibadah sunnah. Sembahyang ada fardu ada sunnah. Puasa ada fardu ada sunnah. Sedekah ada sedekah fardu wajib ada sedekah sunnah. Sedekah fardu ada wajib. Sedekah sunnah sebagai infak. Sedekah biasa itu sunnah. Nah, ibadah
sebenarnya ada makna. Nah, lalu fungsinya ibadah sunnah ini apa? Bagi kita orang Syafi'iyah, fungsinya ibadah sunnah ini apa? Nah, satu gunanya ibadah sunnah ini adalah untuk menyempurnakan ibadah fardu yang kita kerja tapi kurang sempurna. Pengguna pertama ibadah sunnah. Makanya setiap ibadah fardu dan ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini gunanya fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah fardu yang kurang sempurna. Nah, orang sempurna ini kayak apa maksudnya? Ya bukan dari digawin dan sholat kita kerja tunai misalnya. Puasa Ramadan tunai. Tapi kita akui dunia kita kurang sempurna. Jangan mencari nilai 100, sulit 100, karena mau 100 itu mungkin. Nah, karena kurang sempurna dia sembahyang di luar asal mungkin bisa subuh kita saja. Tapi dalam kita mengerjakan ini banyak kebutuhan. Orangnya apa? Kamu orangnya kurang. Keikhlasannya kurang. Nah, jadi kita harus kurang sempurna. Jadi keikhlasannya kurang. Kadang kita merasa terbebani karena banyak sebenarnya lebih banyak. Kalau kita masuk kita merasa terbebani di ibadah. Belum kita merasakan karena apa sholat? Karena sholat ada terkuntingan model itu belum sampai sana ya. Ada sholat karena mereka puasanya nanti bagi pahami. Nah, jadi keikhlasannya masih rendah. Karena semua masa terbebani di sini masih. Nah, kita belum merasa itu kepentingan kita. Belum merasa itu. Nah, itu kurang sempurna. Ditambah kamu semua fungsi terusnya kurang. Nah, sudah sembahyang. Sampai keningan kenaraannya, 3 sampai. Baca. Puasa ini juga kita kerja puasa Ramadan kita sebulan. Tapi dalam kita mengerjakan Masya Allah, maka ada kita pelihara. Telinga ada kita jaga ini. Mereka ada potong tiga, semangkok, selayak, panggil. Karena kita puasa. Kalau kamu sudah ada puasanya. Nah, anda ini kurang sempurna. Nah, kalau ibadah fardu sempurna, ibadah sunnah ada soal ini saja akan menyempurnakan. Nah, sehingga yang kurang sempurna tadi dengan adanya ibadah sunnah akan bisa menjadi sempurna. Nah, dalam puasa ini memang puasa kita. Tapi macam mata kita, telinga kita, pemikiran kita. Dan terkontrol dan terpelihara. Nah, ini sangat mempengaruhi nilai-nilai puasa kita. Antara ibarat barang puasa kita dari hidup, dari waktu-waktu, rahat atau berkata. Nah, adanya puasa sunat ini akan memperbaiknya. Puasa sunat ini apa usahakannya? Saya kira melihat ada terlihat lagi, nanti hidup dari dikit lagi. Nah, ini gunanya ibadah sunat. Bukan untuk kepentingan karena makanya itu perlu dipelihara dengan baik karena ini umum tidak bisa dimungkinkan suatu bila perlu tapi galangan sengaja dan bersengaja dapat dibayar dari Allah. Nah, sunat tidak bisa kita lupakan. Kalau banyak jadi sehingga ada sunat apa jadi lupakan mengadu karena masih kata Allah pada mengabarnya. Nah, jadi lebih baik kita berusaha untuk mengatur bila ada ketiga tetap baik dengan Allah. Nah, ibadah sunnah tidak mampu untuk menutupi hak yang kita. Nah, jadi nanti saat banyak orang bukan menutupi yang ada dan banyak orang ada tapi kurang sempurna itu maksudnya. Nah, yang kedua gunanya ibadah sunnah. Nah, pertama tadi menyempurnakan ibadah fardu yang kurang sempurna. Yang kedua gunanya ibadah sunnah. Ini adalah untuk manusia. Dalam segi ibadah untuk mampu berada pada ibadah sunnah. Nah, banyak tidak. Dalam ibadah mudah, pokok mudahnya. Nah, apa jadi? Nah, jadi setelah kita ada mudah, kita berusaha mencari keuntungan. Nah, di dalam ibadah yang keuntungan ini adalah ibadah sunnah. Nah, kalau kita cuma menerima yang fardu, sementara yang sunnah tidak kita kerjakan,
Jaga ibadah orang berdagang hari ini mudah selesai. Sudah bisa kamu itu oleh auto ada. Nah karena kalau ibadah dari mana suruh ibadah sunnah. Kata seorang berdagang itu kalau ibadah sunnah. Nah kalau itu mudah. Pokok kita mudah kita ibadah pagi. Nah jadi kalau sunnah tadi kita Eropa, coba pagi aja ada lihat tadi. Berarti kita usah poin mudah harus poin mudah aja terus. Yang ketiga, ibadah sunnah inilah yang akan membidak-bidakkan kedudukan orang di sisi Allah. Ibadah sunnah ini yang akan membidakan keras orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini. Orang yang banyak ibadah sunnah akan mendapat derajat dan tinggi kelas yang tinggi di sisi Allah. Ketimbang bagian ibadah. Nah, makanya ulama orang soleh yang berbahagia Rasulullah ada yang sampai 300 rakaat sebanyak sholatnya dalam sehari semalam. Ada berbudi 300 rakaat atau ragu-ragu luar biasa. Sampai dalam perjalanan dia sembahyang. Jadi buat pernah yang dari Amunai yang berada masih taksi dulu. Apa sih ini? Berpada dia masih berbuat sopan dari ini. Berjalan pos, dia tahu. Nah, kalau tujuh kilo yang menaikkan 500%, sehingga begitu orang masuk dia, saat itu orang sudah di kursi palanya, bukan hanya pokok. Nah, di kursi kedua, di balik sopir duduk tetapi tidak kursi dari yang naik, orang datang begitu orang masuk semua ada banyak kursi. Nah, mereka berpindah beri saran orang. Tadi sampai 3 kali beri saran ada banyak kursi tapi jadi beberapa ini guys ini. Jadi asal bingung orang banyak ada kursi. 3 kali beri saran ya ada banyak kursi. Jalan kerja. Begitu jauh akan bilang waalaikumsalam. Apa ini kita mohon maaf. Tadi saya dikatakan terima Solo, Andi sedang sholat sunnah. Kalau ini masuk, Andi sedang sholat sunnah. Al-Quran banyak banyak dalam perjalanannya sebanyak. Dulu emosi memang boleh. Dalam perjalanan sampai itu boleh. Sebanyak sunnah hadapan mana dia mobil itu situ hadapnya. Dulu emosi terus kemudian beliau. Ada dia sebanyak sunnah saja. Jadi kalau ada pemagi kita. Bila pokok proses ini, bila sudah pakai kita tahu. Saya boleh orang yang dalam perjalanan musafir sebanyak sunnah dalam perjalanan boleh sampai dulu. Ada tempat kita tidak ada keamanan jalannya mungkin tidak bisa kita kurang-kurang buat ibadah dalam perjalanan biasa. Kita diupayakan sendiri sudah. Nah jadi hadir sebanyak sunat, ibadah sunat inilah yang akan membedakan kelas kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pelihara beribadah Allah, pelihara wajib baik-baik. Karena ini pokok kita modal kita. Nah, setelah kita pelihara kita tunaikan sebaik-baiknya fardu, mari kita berusaha untuk mengerjakan sunat. Karena inilah Allah untuk kita dalam segi kita, dalam segi kita. Mari kita bersabar. Kita tahan ibadahnya. Untuk menyambut kedatangan Rasul Allah. Kalau saya terima bersabar, dia harus terima. Ibu kalau saya bersabar. Jadi kita ada kata kalimat dari kita jadi di sini amalnya sesuai Rasul. Salah adanya pemimpinnya. Nah kita di lingkungan masing-masing dan kita silaturahim di lingkungan. Ramaikan kepada ibadah di lingkungan masing-masing. Silaturahim dengan tetangga di tempat ibadah, saling memaafkan, ikhlaskan, isilah tempat ibadah di lingkungan masing-masing, mendudukkan malam disposal. Jadi kalau di lingkungan sana juga, di sini pasti ada amalia disebut. Kenapa? Dia kesempatan memberikan kepada kita. Kita bukan ngomong lagi dengan malam yang merupakan
Kenapa? Karena ya Rasulullah ma'afin laylatin ba'da laylatil qadri afdalu min laylatin nisfi sya'ban. Tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar selain malam nisfu sya'ban. Rahmat Allah yang besar bagi kita umat Muhammad Rasulullah. Allah berikan dalam satu malam yang sangat mulia, malam yang banyak keberkahan. Orang yang beribadah dapat malamnya itu mendapat nilai lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita beri bulan ini lebih dapat 20 tahun, umur kita baru mencapai segitu berberkati. Malam apa? Ada Ramadan. Pasti terjadi setiap Ramadan, tapi itu rahasia Allah. Ramadan malam kebaran rahasia Allah. Sebab kalau kita tidak cakap beribadah, kita jadi mati itu. Kalau kita kulit masalah itu masalah belajar nah, Allah berikan lagi malam berikan kedua dalam Rasulullah. Apa malam berikan kedua dia malam rusak. Ini jauh-jauh hari sudah bisa kita prediksi. Sudah bisa kita tahu dia minggu malam sering disusahkan. Nah ini malam berikan kedua setelah Ramadan. Digunakan kesempatan Allah berikan kepada kita isi dengan sebaik-baiknya dan kegiatan-kegiatan ibadah. Malam yang terbanyak ibadah sunnah, sebagian sunnah, istighfar, baca tasbih. Apalagi nomor tasbih Nabi Yunus diajukan sampai 2375 kali selesaikan sebelum ajar subuh. Nah, bagus. Salah sunnahnya diperbanyak. Baca istighfar, baca tasbihnya. Siang hari telah mengerjakan puasa, tambah lagi amal lain. Kenapa? Karena ya Rasulullah Allah akan amal-amal manusia ini, amal-amal hamba ini akan diangkat di malam hari itu oleh para malaikat hari Allah. Jangan saya laporan bangunan, jangan. Makanya orang banyak ibadah karena malam hari itu diangkat amal-amal manusia ini kan biar Allah. Nah lalu bisa terbitnya fajar di pagi hari malaikat yang mengangkat oleh kembali membawa lembar-lembar baru untuk kita isi satu tahun. Nah di malam buku di siang harinya kita menerima lembar baru satu tahun datang. Berusaha kalian mengawali dengan hal-hal yang baik, berusaha pula menutupnya dengan hal-hal yang baik. Andai kata kita ada menghadapan orang baik, ucap-ucap, ador-ador, macam-macam, mudah-mudahan mendapat orang dari Allah. Nah, makanya ibadah bukan hanya puasa, amal soleh di siang hari ini kita bisa banyak lagi. Kita untuk amalnya baru-baru. Jadi berusaha memulai ibadah dengan hal-hal yang baik. Satu tahun ke depan penutupan berusaha pula menutup dengan hal-hal yang baik. Jadi ada kata ini ada orang baik mudah mendapatkan sama-sama mudah. Kalau banyak pengeluarannya kena nyamuk, habisnya kena ada murah. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu dalam hadis beliau. Kemudian Abu Hurairah Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril pernah datang kepadaku di malam nisfu sya'ban. Malaikat Jibril. Di awal-awal itu Rasulullah baru mengetahui kebanyakan apa kemuliaan nisfu sya'ban yang awal-awal. Di malam hari itu malam nisfu sya'ban malaikat Jibril datang. Menjadi hewan bangun mintalah kepada Allah kenadahan buka arah kepada Allah angkat kebutaan minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Oleh Rasulullah malam mengatakan Jibril adalah malam nisfu sya'ban. Allah merupakan lebih 300 pintu rahmat untuk kamu dan untuk umatnya. Allah gunakan malam hari ini 300 pintu rahmat untuk kamu dan untuk umat. Oke, mantap.
berdoa kepada Allah. Nah, lalu nanti kita ada istirahat, kalau beliau mengajarkan amal yang amal ini, mengajarkan ibadah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bertakwa kepada Allah sampai pagi hari. Nah, satu macam. Kemudian juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah dia Siti Aisyah pada suatu malam kami tidur bersama Rasulullah. Nah, setelah Aisyah tertidur, ketika bangun dari tidur, Rasulullah tidak ada di kamar. Padahal malam itu giliran Rasulullah tidur di rumah Aisyah. Di kamar tidak. Kemudian Aisyah melihat di luar, itu tidak ada. Nah, karena ada kabar dari Rasulullah di malam itu, Aisyah turun dari rumah, mengetuk pintu rumah istri-istri Rasulullah yang lain mencari di mana Rasulullah. Sebuah pintu istri Rasulullah yang lain diketuk, Rasulullah tidak ada. Rumah anak beliau Siti Fatimah diketuk oleh Aisyah, ternyata Rasulullah di sana tidak ada. Nah, maka Ali Fatimah cucu beliau Asad Said ikut mencari di mana Rasulullah malam itu ada, cari di masjid pada dari. Begitu Ali memberikan pandangan ke ternyata di tengah penolakan babi dan yang beriman. Kira Ali bin Abi Thalib itu orang yang lain kepada Rasulullah di tengah penolakan. Mereka datang dekati. Ternyata di saat mereka datang ke Rasulullah, beliau tidak tahu. Beliau masuk dalam keadaan sujud di tengah pemakaman di bawah itu. Sampainya Aisyah kami dengar suara beliau dengan dada yang terus sesak sampai habis. Apa kata beliau? Ya Allah, jika sekitar aku di mana aku boleh dia. Waktu aku bukai mahu, waktu aku bukai pada Allah Subhanahu. Ya Allah, jika sekiranya Engkau siksa mereka, ya Allah, mereka juga. Jika sekiranya Engkau melakukan kami, maka Engkau ya Allah yang pengasih, pengampun segala dosa-dosa hamba. Nah, doa semacam itu kami dengar dengan dada yang penuh sesak. Beliau sambil sujud di tengah pemakan batu, mengapa sujud? Nah, setelah beliau bangun, didekati, ditanya oleh Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa gerakan malam hari ini? Ujian Rasulullah, wahai Fatimah, Aisyah, malam hari itu akan ngapain kalian? Kurang-kurang yang berada dalam Al-Quran. Karena malam hari waktu itu syakna, malam itu syakna. Berdoalah kalian kepada Allah, mintakan ampunan orang-orang yang sudah meninggal. Raja Aisyah akan berdoa. Kalau beristikrar mintakan ampunan sampai pagi. Nah, itulah malam itu. Nah, jadi kalau sekalian gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan, karena satu hari cuma satu hari dan tentu yang kita sampaikan Allah. Mungkin Allah berikan kesempatan cuma satu minggu lagi, sehingga perlu kita sampai gunakan sebaik-baiknya. Perbanyak ibadah malam hari itu, kemudian siangnya susul lagi dengan amal-amal yang banyak. Nah, supaya kita menutup lembaran-lembaran itu dengan baik, mengawal lembaran itu dengan kebaikan sebaik-baiknya. Makmurkan tempat ibadah di rumah masing-masing pada hari itu, silaturahim dengan tetangga di tempat ibadah, saling maafkan, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dahulu selesai kita pada hari ini, yang mudah-mudahan Allah menjaga usia kita dalam keadaan wafat, sehingga kita bisa masuk dalam respon dan juga masuk ke bulan Ramadan yang kurang lebih hanya sekitar 20 hari ke depan. Ya, ini